Hello and welcome back to FPL Bias. Episode ini kita akan bahas budget enablers dan best mid-price assets di setiap posisi. Kita juga akan kasih lihat updated draft kita di akhir video. Dan of course, gue masih ditemenin sama Mike. Dan episode ini kita juga ada guest host nih, Mark. Apa kabar nih, bapak-bapak? Baik. Bingung. Bingung lah. Lo udah berapa banyak draft nih, Mark, yang lo bikin? Yang solid tuh sekarang 2 sih sebetulnya. Dan itu ya tergantung bapak-bapak yang mahal itu tuh. Si robot. Hmm. Sebelum kita lanjut, kita mau bilang dulu thank you yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang nge-subscribe kita di YouTube. Bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, langsung aja nih, kita bahas budget enablers dulu kali ya, yang lebih seru. Karena pasti butuh banyak kan buat accommodate yang premium tuh, especially Haaland, si 15 itu, 15 robot itu. Kita bahas dari setiap posisi dulu kali ya. Kita start dari defenders dulu. Siapa nih guys? Budgetnya seberapa budget nih? Maksimal berapa ya menurut lo budget? Kalau budget Karena defender dengan harga-harga kayak gini kayak budgetnya geser deh menurut gue. biasanya kan kalau budget 4,5 lah ya. Di kisaran 4 sampai 4,5 lah. Jadi back maksimal 4,5 lah ya. Yes, banyak kan. Oke. Bisa. Menarik perhatian nih siapa nih? Mau Siapa yang apa nih? mulai duluan? Mau yang safe atau yang seru? Yang menurut kalian the best pick deh for budget? Lu dulu, Mak. 4 sampai 4,5 ya? Mungkin 4,1, 4,5 satu kali ya? Boleh. Boleh. Kalau 4 juta tuh ya, musim ini menurut gua paling banyak pemain yang pasti akan start di 4 juta. Nggak pernah gue ngeliat segini banyak pemain yang lah ini pasti start, lah ini pasti start. Tapi harganya 4 juta doang gitu kan. Biasa tuh kita 4 juta awal musim tuh gambling. Kita coba-coba, kayaknya nih bakal start nih, kayaknya nih bakal start nih. Ini banyak banget sekarang yang fix start dan harganya cuma 4 juta. Cuman ya nggak seru aja, bukan pick yang bakal exciting atau gimana ya. Cuman ada satu yang lumayan exciting. Lumayan exciting di 4 juta tuh Barco dari Brighton. Karena Estupinian cedera. Estupinian baru operasi, baru balik tuh akhir September kurang lebih. Berarti Barco tuh dapat 5-6 minggu, 5 atau 6 game week, dia fix akan start di left back. Dan Gross cabut, jadi sekarang Barco kemarin preseason juga take corner, set piece juga Barco yang ambil. Lu bayangin tuh, back 4 juta, ambil set piece. Kayaknya nggak bisa lebih exciting daripada itu deh. Cuman caveatnya adalah fixture-nya jelek banget. Fixture-nya tuh nggak nafsuin. Tapi ada satu lagi, Mak. Apa tuh? Ada satu lagi. Kalau nggak salah ada satu interview coach-nya bilang, si manajernya bilang siapa itu bisa jadi left back. Baleba. Sangat menarik. Gua nggak inget lah. Carlos Baleba. Susah banget. Carlos Baleba. Aduh. Ya, dia udah bilang bisa. Siapa sih nama pelatihnya tuh? Hurzeler ya. Dia udah bilang itu pelatih yang lebih muda dari kita. Parah sih. Kita di sini ngomongin tim FPL, dia ngelatih tim Premier League, coy. Ya, tapi dia bilang Baleba is an option as left back nih. Katanya dia very athletic, he has good speed, good one-on-one with the ball as well. Nah, dia bisa jadi competition sih buat Barco di awal musim ini. Itu caveat. Baleba tuh mid ya? Di ini ya? Di FPL. Oke, kalau gitu paling safe menurut gua salah satu back Leicester, Faes atau Vestergaard, sama Harwood Bellis dari Southampton itu juga fix starter. Menurut gue sih fix starter aja tuh udah good deal banget buat 4,0 ya. Tapi regardless of the itu ya schedule dan timnya dia di mana. Iya, itu udah nggak bisa dipikirin schedule lagi. 4,0 udah starter aja tuh udah bagus banget. Terus yang 4,5? Banyak kan 4,5 nih banyak nih. Banyak banget 4,5. 4,5 tuh ya. Top 3 deh, Mak. Top 3. Top 3 alasannya lo pasti beda-beda ada nih kan ya. di tim lo.
Ya. Sekarang lagi nggak ada. Hah? Sekarang gue nggak ada 4,5 at the moment. Gua penasaran squad lu sih. Gimana caranya lu bisa dapat Haaland, dapat Salah, Nggak ada 4,5. tanpa ada 4,5 back. Oke. Yaudah, your pick dulu deh. Gimana Mak? Siapa 4,5 yang lu nggak punya itu? 4,5 itu menurut gua yang paling menarik buat gue sih Konsa, karena poin Konsa tuh nggak terlalu gede tahun lalu, nggak nyampe 100 poin, tapi itu kita nggak bisa lupain dia tuh sekarang beli Onana. Onana tuh salah satu DM paling solid lah. Lu lihat aja Everton tahun lalu Ya. defense-nya bagus banget, itu salah satu faktor menurut gua Onana. Onana pindah ke Aston Villa itu bakal jadi jauh lebih solid menurut gue, mereka possibility clean sheet much more, dan kan ada perubahan bonus point system juga ya, perubahan bonus point system dari semua back 4,5. Konsa itu yang paling banyak di foul season lalu, dan menang foul tuh sekarang bonus poinnya tuh jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Jadi Konsa tuh very good pick menurut gue 4,5. Selain itu Mikolenko mungkin. Mikolenko teman, kenapa gue nggak yakin Mikolenko? Karena alasan sama, gue suka si Konsa. Onananya cabut kan? Kalau Konsa kan nih, masalahnya Aston Villa banyak nih yang 4,5 dan Ya. pretty good punya optionnya. Ya. Lo Ada Pau ada juga, ada Pau Torres. Pau, Moreno, Cash yang pada wingback semua, Digne. Dari semua Left itu back sih, left back gue nggak bisa sih. Soalnya ada Digne, ada Moreno, terus baru beli Maatsen juga. Gue nggak tahu yang start siapa left back, jadi skip dulu sih. Cash gue juga nggak yakin, tahun lalu banyak di bench sama Emery. Dia malah banyak mainin Konsa di back kanan. Lu siapa, Mike? Gua so far ini yang gue punya ya, Mikolenko sih dan Robinson. Of Dua course. itu sih gua. Dan another one yang gue lagi consider itu Livramento ya. Caveat Yes. Trippier pindah. Yes. Kalau Itu sih. kalau Trippier pindah, kayaknya gue sangat mungkin sekali jadi punya 4,5 dan pasti langsung Livramento. Ya. Itu sih kalau gue ya. Nah, tapi gue punya pertanyaan nih. Lu pada nggak ada yang consider Anderson nggak? Atau gue? Enggak, Gue masukin. gue enggak. For now, dia ada di Anderson ada di squad gue sih. Lu kenapa Mak? Nggak Mak? Abis ini lu tahu kenapa. Oke, Ada berarti di- dia ada di other cost. Triple up. Di other ya. Oke. Kalau gitu lanjut ke midfieldnya gimana nih? Kalau budget enablers-nya midfield di sekitar 4,5 sampai 5,5. Sure. Sampai 6 kali ya? 6 udah mid ya? 6 udah mid price. 4,5 5,5 sih. Itu lumayan banyak juga sih optionnya. Yang 5,5 menarik banyak. kayaknya sih. 5,5 banyak. Yang nggak banyak 4,5 sampai 5 itu nggak banyak. Kalau 4,5 sampai 5, Wing kan no, Wings buat gue boring paling banget banyak sih. paling banyak di slot masalahnya. Aduh, Wings sih gue Itu kalau dari bukan gaya main gue banget tuh Wings tuh. gue juga enggak sih. Gue enggak sih. Tapi ini apparently kalau dengan budget segitu paling banyak Wings. Iya, kalau Banyak banget ya selected, gara-gara ya. mereka mau Save aja. dia Yang mau penting mereka pasti kayaknya main. iya. Ya, Soalnya mau ini juga kan, mau accommodate Haaland sama Salah sih. exactly. Gue lebih suka yang gambling dikit sih. Jadi 4,5 sampai 5. 4,5 tuh ya, gue cuman satu yang gue mungkin consider. Itu Bergvall di Spurs. Bocah yang baru dibeli. Tapi kan dia Bergvall bukan gelandang bertahan emang. Nah, itu dia. Dia kan beli 2 tahun ini. Dia beli Bergvall sama Archie Gray kan. Nah, dari preseason tuh Nah. yang bertahan tuh Archie Gray. Archie Gray bertahan, Bergvall sama whoever is the other mid lebih nyerang. Dan kalau lihat preseason highlights tuh Bergvall banyak chance, baik itu assist atau gol, lumayan maju dia. Jadi buat 4,5 sih, ya tentu anak muda, possibly nggak akan start tiap game, tapi gue juga most likely 4.5 mid nggak akan gue start anyway kan. Jadi gue lebih suka exciting pick. In case dia tiba-tiba bisa masuk, poinnya tuh bisa lebih gede daripada Wings lah. Make sense. Lo ada nggak Mike? 4,5? Apa di atasnya? Gue nggak ada sih. 5, Tapi gue ada 5.
Siapa tuh? At this Nah, moment gue ada 5 yang mungkin udah bakal geser sih. Kayak lo semua Bias tahu nih. sih. Biasnya keluar nih. Morgan ya? Enggak 5. Morgan bener. Smith-Rowe. Karena Oh, Morgan. harus accommodate yang lain gitu, cuy. Iya. Kirain mau bias. Lu pada nggak ada yang consider Morgan? Ada di tim gue ada Morgan sekarang. Oh, ada Morgan. Oke. Iya. Gue nggak ada sih. Gue 5.0 yang lain. Siapa? 5.0 yang lain, wow. Siapa coy? Kayaknya 5.0 nggak ada yang lagi di lain. 5.0. Bias gue nih, bias. Ahmad Diallo. Oh, gue tahu. Amat, iya bener. Amat. Oke. Preseason lagi on fire, 2 gol 2 assist so far. Amat ya. Ya. Dan dia selalu Ya. starting anyway sekarang di Nah, squad. ini ya. Ini tuh yang lu bilang, ini tuh serunya price 5 juta menurut gua. Karena 5 juta tuh slot buat bias setiap tim. MU ada Amat, Liverpool ada Carvalho yang Exact. kemarin mainnya bagus, City ada Oscar Bob yang mainnya bagus juga kemarin. Setiap tim tuh bias 5 juta ada yang bisa dimainin. Ya, Nggak salah sih, bener. betul. Kalau 5,5 ada nggak guys? Banyak. 5,5 banyak. Ini baru Smith-Rowe keluar nih. Top 3 aja, top 3 deh, Mak. Lu siapa, Mak? Top 3 5.5 ya. Iya. Smith-Rowe masuk, Hudson-Odoi, sama ini gue rada galau nih. Ada satu yang gue nonton preseason, gue kok kayak excited banget ya, lihat dia jago banget. Itu si Minteh dari Brighton. Gila, jago banget itu bocah. Ya. Gue baru Bagus banget lihat golnya. highlight. Gue lihat highlightnya Brighton. Gila nih orang dari mana nih, jago banget. Sebenarnya banyak yang berpotensi sih. Yang sebenarnya gue looking forward banget lihat dia gimana. Tapi definitely gue nggak akan beli dia di awal karena 2 fixture pertamanya Liverpool sama City. Itu bekas akademinya Arsenal, Omari Hutchinson. Wah, Baru gue excited mulai. banget. Itu orang di Championship tahun lalu jago banget dan gue cukup ngikutin karena kan dia masih pemain Chelsea ya tahun lalu. Jadi gue nonton highlight Ipswich terus kayak, wah ini orang jago banget ya. Makanya itu juga kagak pernah main satu game pun buat Chelsea tapi bisa dijual 25 juta kan. Jago itu Hutchinson. Cuman first 2 gamesnya Liverpool sama City jadi no chance to start sih. Iya, nggak sih. Terus ini, Mak, lu consider Andreas Elanga nggak? Sama Elliot deh, gue tambahin 1. Elliot, mungkin dari 3 yang lu sebut Elliot yang paling gue consider. Tuh, kan? Not even Andreas bisa Nah, penalty taker loh. Nggak lah, udah ada Smith-Rowe beda coy. Semua bola ke Smith-Rowe. Iya nggak? Setuju nggak? karena dengan harga yang sama Smith-Rowe pasti lebih attacking dari Andreas. Walaupun penalti ya. Tapi Smith-Rowe juga maju juga gimana ya? Dia yang tipikal ngerusak-ngerusak gitu kan, masuk-masuk gitu kan? Smith-Rowe kan tapi LW kan. LW Kagak CM. coy, dia sebetulnya CM IMF nomor 10 dia sebenarnya. Alasan gue mau milih Smith-Rowe adalah memori gue tentang Smith-Rowe pre-injury. Sekarang gue harus lihat dulu sih. Gue harus lihat at least 5 game weeks. Kalau Smith-Rowe, oh bagus nih. Mulai inform lagi kayak dulu nih. Nah itu bisa gue consider. Kalau buat start juga gue nggak yakin. Terlalu lama cederanya. Kalau gitu lanjut ke forward nih. Budget forward. Kita hitungnya berapa? Nah, 6 million or lower. Jadi 5,5, 6. Banyak nih budget 6 forward. kali ya max ya. 6 kali max lah. Ya. Karena harganya di atas itu udah lumayan banyak. Ya. 7,5 banyak banget. 6 Mungkin max. gua kali ya bisa ya start ya. Gua punya 2, 1 kayaknya sih semua orang udah pilih ya, Joao Pedro. Kedua gua punya Muniz. Ya. Dan lawannya sih pasti the other 6.0. Wood ya maksud lo ya? Yes. Gua nggak begitu fancy Wood sih somehow for some reason. Kayak ya gitu loh. Kayaknya dari aset Nottingham menurut gua yang bakal lebih meledak tuh Odoi. Lebih ke sana sih, Iya. Terus satu lagi nih sebetulnya yang agak aneh ya menurut gua dia ditaruh di angka segini, tapi ya understandable lah karena performanya udah nggak segitunya dua musim terakhir cedera terus. DCL coy, 6.0 men.
good price Ada yang buat consider nggak? DCL. Gue nggak consider simply karena buat gue 6 juta, gue by far Muniz sih. The favorite 6 juta. Muniz ya? Even above Wood, gue Muniz. Kayak statsnya Muniz tahun lalu, second half of the season, setelah Januari, top 5 strikers itu in the league Muniz. Ya. Ya, setuju. Tiba-tiba jadi kayak Inehacho dulu nggak sih? Iheacho, Tiba-tiba Inehacho. jago banget, buset. Terus baru dapat, gue juga kan main FPL tuh gue suka ini ya, hal-hal kecil yang gak ada hubungannya sama performance. Tahun ini dapat jersey number 9 Muniz. Hal-hal gitu tuh gue Jadi kayak, most likely ini, lebih kaya ya. iya gue kayak, ini starting striker ini. Jadi Raul Jimenez, bye-bye. Iya, tua lah udah. Yeah. Agree. Iya. Oke, one last question dari gua nih. Ini Mateta kan masih main nih di Olimpiade. Masih kan lah ya? Masih. Nggak ada yang coba Edward nih. The moment Mateta balik Ada. game week 2, bench Edward, males banget. Ya, fix. Nggak, tapi final bola Olimpik kan masih minggu depan kan? Atau within this week kan? 8 Iya, Agustus belum. kalau nggak salah. Nah, Iya, this week. pastilah istirahat 1, 2, 3 minggu kan? Nggak akan, Mateta nggak akan tergantikan udah lah. Udah dari season akhir season lalu, once he's Soalnya, back, udah. iya, itu kayak apa ya? Awal musim clean slate lu bisa pilih tim dari nol, tapi lu udah pilih pemain yang lu tahu within 2-3 weeks lu harus keluarin tuh udah nggak nafsu gue. Kalau tadi kan gue sempat bilang Barco, at least dia sampai September, akhir September lah, 6 game week gue masih willing. Tapi kalau 2-3 game week terlalu cepet untuk di Tapi kan transfer banyak out. nih Mak yang nggak pilih Watkins di awal, mereka akan beli Watkins di game week ketiga gitu. Iya, Sama iya. kan? The same concept kan? Bisa aja lu mainin Mateta, lu beli Mateta dulu, Edward dulu. Ya, bedanya adalah kalau lu mainin Edward by game week 3, lu harus keluarin dia. Sedangkan Watkins, it's an option to put in game week 3. Lu nggak ada keharusan. You can stick with whoever you have in your team kan di awal. Nanti game week 3 kalau lu mau Watkins bisa, tapi nggak harus. Kalau Edward tuh basically have to get him out. Tapi kan nih, schedule Aston Villa game week 3 sampai game week 6 tuh appetizing banget kan? Leicester, Everton, Wolves at home, Ipswich. Gitu kayak harus banget gak sih punya Aston Villa? Sama dong. Gue by the way cukup planning to early wildcard sih. Jadi it can be answered with that chip. Oke, benar. Oke. Kalau gitu langsung aja ke best mid price asset nih. Lebih seru nih kayaknya harusnya. Kalau dari 5,5 ada nggak? Apa nggak ada nih? Might as well kayak aja, might as well get the premium yang harganya 6 ke atas. Gue ada 2 nih sekarang. 1.5 million, 1.5. Hah, lu duitnya dari mana sih? Santai. Nanti akan. Oke. Nanti. Gua ada 2 sih. Kalau kita ngomong 5,5 ya. Poro. 5,5 ya Poro, bener. Poro dan Walker. Menurut gua Walker masih cukup. Lu Poro? Poro gua. Gila itu orang. Nip. Lu Poro, iya kan? Poro gila, men. Tapi kalau duit gak cukup, lu advice ke Udogi atau gak usah sama sekali? Gak usah Spurs kalau duit gak cukup. Spurs gak bagus defense-nya. Cuman karena Poro nyerangnya kayak orang gila aja. Gak ada lagi? Udah sih, siapa lagi? Gak ada gue. 5,5 lagi. 5,5 enggak. Gak ada. Arsenal 5,5-nya Timber. Gue kira pada avoid aja. Might as well get the premium ones. 6 ke atas. Oke. Iya benar. Might as well. 5 juta gue ada. Siapa? 5? Madsen? No. Kukurela. Kukurela belum main bro. Masih liburan. Dalot. Enggak. Siapa? Lumayan diferensial gue. Karena gue inget season lalu tiap kali gue lihat dia main, ini orang bukan back sih, ini sayap kanan gue bilang. Siapa anjir? Sumpah gue I have no idea. Tuh. Daniel Munoz. Of course. Oh, ya. Daniel Munoz itu benar-benar kayak sayap kanan gue lihat tahun lalu, benar-benar gila nih orang, crashing the box all the time.
Main Make cuma sense bentar, sih. 4 assist, terus nge-shoot juga banyak. Gue memang liat dia. Lu tau gak sih salah satu feeling yang di akhir season lalu kan, gue udah kayak gak ada harapan, poinnya udah jelek. Gue kayak apa sih, gue scouting buat season depan lah. Terus di situ gue udah mikir, oke, Daniel Munoz, I want you next season. Gue udah mikir gitu. Sejak Glasner masuk, dia benar-benar gila-gilaan nyerangnya. Ya, Gue ya, basically fair point. suka pemain FPL tuh selalu back yang punya potensi gol atau assist. Makanya gue juga nggak suka yang kayak Anderson atau yang Dang, pokoknya yang kayak CB-CB gitu. Gue tadinya consider ini juga sih, tapi sebenarnya bukan City defender ya, Robinson, karena nggak kuat, nggak dapet tren. Cuman, oh yang dimainin si Mikas mulu ya, Robertson. Robertson, ya. ya Yang dimainin bisa. si Mikas mulu masalahnya sekarang. Ya, we'll see lah last 2 games preseason Liverpool. Gue juga nggak ada tren sih, gara-gara gue tuh apa ya? Gue tuh kurang pede nih sama yang masih pada liburan, tau gak sih? Kayak yang baru-baru Ya. pulang, kayak Kayak ntar AA lah tapi itu udah kita balik sih. tunggu. Iya, kayak si ini kan Saka juga baru balik kan? Saka Rice kemarin baru balik ya? Iya. Ya. Ya kayaknya England baru pada di collab ya minggu ini. Iya, benar. Kalau midfield, nah nih lebih banyak lagi nih, 6,5 sampai 7,5. 7 cuma ada satu. 6,5 sampai 7,5. Eze. 7 cuma ada Eze. 7,5 lebih banyak nggak sih? Gordon. Jadi mau 7 apa 7,5? Dari 6,5 sampai Cut off-nya di mana 7,5. nih? Oke, 6,5 6,5 sampai 7,5 ya. Well, that includes Nkunku as well kan. So, Iya. top 3 lah, Nkunku. top 3 dari kalian semua. Silakan Mak, boleh silakan. Top 3 Eze satu. Gue tuh sebenarnya suka Gordon ya. Gue suka banget Gordon. Tapi gue tuh nggak suka gosip-gosip Liverpool itu loh. Kayak lagi makin memanas nih Twitter nih. Kayak Iya. gue tuh abis take out Gordon dari tim gue. Kalau misalnya Gordon confirm stay di Newcastle, gue mau start sama Gordon. Tapi kalau sampai deadline day, FPL deadline, terus masih ada gosip-gosip, nggak nafsu gue yang kayak gitu. Karena kalau Gordon di Liverpool, gue nggak nafsu. Ada Diaz, ada Nunes, ada Gakpo, too much competition gitu. Satu lagi siapa Mak? Satu lagi, banyak banget sih ini jujur. Ini tuh price bracket yang paling banyak good deal menurut gue. Banyak, gue suka banyak. Gue suka Garnacho, gue suka banget Kudus. Garnacho, Kudus ya. Kalau 7,5, gue suka banget Madison. Oh Still ya? Iya, dari still. season lalu. Iya. Season lalu Madison banyak cedera bro, makanya sampai nggak masuk England squad kan. Tapi intinya kan Spurs attacking banget mainnya attacking banget. Dan kalau misalnya Spurs score a lot, menurut gue Madison pasti involve a lot. Udah itu aja Mak. Gue ada pertanyaan nih soalnya. Gue cukup consider dia sebenarnya. Gue sobos lah ya. Martinelli? Enggak. Sejak penampilan Arsenal kemarin. Kenapa, weh? Kenapa kalian? Why? Pasti starter kan? Enggak, belum Martinelli. pasti. Belum Enggak lah, pasti. ada Kenapa? Gini. Kalau 100% Lu dendam ya starter, gara-gara Martinelli ya? kalau 100% starter gue mau Martinelli. Mau gue. Tapi gue takut Trossard. Exactly. Trossard jago banget tahun lalu. Enggak. Menurut gua iya benar, setuju Trossard jago banget. Tapi menurut gua Trossard tuh bakal masuk sebagai pemain pengganti aja atau diselang-seling sama Martinelli. Tahun lalu Januari, pokoknya pas Arsenal beli Trossard, gue mikir gitu. Ini Trossard paling pengganti. Start, gol. Ya cuma kan Martinelli-nya waktu itu lagi cedera juga. We'll see. Kalau kita lihat beberapa game week pertama, nih masalahnya gini ya, 5 fixture atau 6 fixture pertama Arsenal lu lihat tuh, ada Villa, Tottenham, Man City, itu 3 difficult fixtures kan. We'll see kalau 5 game ini Martinelli start terus, tuh mulai game week 6 gue bisa masukin nanti. Yeah. Tapi buat start, gue nggak tahu dia start atau enggak, fixture-nya susah, gue skip dulu. Berarti lu skip pemain Arsenal nih di midfielder? The whole team bro. Hah? The whole team? Serius? Gara-gara 5 fixers itu ya? Sama gue juga.
Di whole team gue skip dulu Arsenal. Why? Arsenal Ya, fixtures-nya kalau udah mau ditarget tuh game week 6 to 8 iya, itu window-nya iya, Arsenal. Gue. iya. Other than that, we can target yang fixtures-nya lebih menarik lah. Mitoma gimana? 6.5. Tahun lalu kan cedera banyak kan, cedera panjang. Tapi 2 tahun lalu mah dia yang carry Tar Brighton. dulu lah. Kita lihat dulu tuh bocah yang lebih muda dari kita. Gimana ngelatih di Premier League. Iya. Dia main pakai Football Manager dulu kali ya, coba-coba ya. Iya makanya gue gak tahu dah. Disimulasiin sih gua rasa. Oke, jadi paling yang 6.5 wait and see aja dulu kali ya. Iya nggak sih? Except Nkunku. Iya nggak? Ya, Nkunku. Gua bisa ada sih, 100%. another 6.5. Siapa? Apa nih bro? Garnacho. Oh iya, Garnacho. Garnacho is good. Mm-mm. Ya, Gua ada. Karena 5 fixtures pertamanya kecuali Liverpool lumayan. Iya. Dan dia pasti starting kan. Dan akhir musim kemarin tuh dia lumayan jadi, ya kalau misalkan involvement-nya tuh ada gitu loh. Tapi menurut Apalagi gue, dengan yang dimainin Zirke. Lebih involve lagi sih menurut gua. sih. Ya whatever the name is lah. Tapi menurut gue tergantung ini sih, tergantung Rashford juga sih performance-nya. Gimana? Tergantung Ten Hag bro, gimana? Ya, iya sih. Ya Rashford dimainin, Garnacho di kanan, selesai kan? Nggak Tapi mungkin sekarang dimainin Anthony lagi kan? Rashford cedera juga. Anthony. Gue daripada masukin Anthony, mending gue delete FPL gue. Nggak salah sih, Mak. Nggak salah, gue juga kok, tenang aja. MU setuju kok sama itu. Oke. Terus... Oh sorry, gue lupa satu coy, 6,5. Yang ada di tim gue sekarang nih. Ada di tim gue malah gue nggak sebut. Gibbs White. No, gue ada. Ini lagi ngide aja sih ya, lagi ngide kemarin itu nyari 6,5 siapa ya kira-kira ya. Gue ada Kulusevski sekarang. Karena preseason dia starting 9 di Spurs. Strikernya Kulu terus link up-nya sama Son bagus banget. Son gol, assist Kulu. Kayak bagus tuh mereka berdua dari dulu. Makanya dulu pas Son kiri, Kane tengah, Kulu kanan tuh heboh banget kan. Ya. Kulu sama Son tuh bagus. Dan karena gue nggak bisa afford Son, gue masukin Kulu. It's actually a good shout sih. Yeah. Kulu. Oke, next question kalau gitu. Brennan Johnson? Nggak nafsu. Okay. Dibanding sama Kulu yang harganya sama ya Kulu lah. Iya. Harga sana gue Kulu. Itu nggak salah. Oke. Kalau forwards mid price di 6,5 sampai 7, 7,5 lah. Itu kan ada Solanke, Tony, Mateta, Gakpo, Richarlison. Iya. 7,5. 7,5 bisa, tapi ya not to start the season menurut gue. Gue pengen lihat Darwin sih jujur. Di slot main nggak? Terus bagaimana di timnya slot si Darwin? Mateta kalau udah balik. Darwin di Uruguay aja juga gatot, men. Iya, gue kayak apa ya? Ada this weird attraction to owning Darwin gitu loh. Gue tahu nih orang tuh banyak miss chance, tapi chance-nya banyak banget. Chaos kayak football. Chaos football banget Darwin tuh. Bisa any second goal from anywhere kan. Tapi at the same time one-on-one miss gitu. Ya, dia bikin chance banyak tapi nggak clinical sih masalahnya itu doang dari season lalu. Iya, benar. Jadi ada nggak apa wait and see semua nih? Gua wait and see. Solanke itu. Tony? Solanke nggak ada yang consider Tony. Gue nunggu Tony, gue masih nunggu pindah nggak? Mau kemana? Tunggu dulu. Nggak ada yang mau beli. Tunggu dulu. Spurs ada gosip. Siapa lagi kemarin ya? Ada beberapa yang ada gosip Tony. Arsenal sempat juga ada gosip. We'll see lah. Tony stay atau go. Richarlison sama Jesus nggak ada yang mau. Gabjes sama Richarlison. Enggak. Kan kalau Martinelli nggak main, kemungkinan Gabjes di kiri. Ntar Gabjes dibeli cedera lagi. Males. Oke. Yes. Ya udahlah kalau gitu langsung aja kita reveal tim kita masing-masing. Gimana nih? Siapa yang mau duluan? Gue deh. Soalnya gue penasaran ini ya, Mak. Jadi biar jadi akhir deh. Surprise.
Lo duluan, Mike. Gua sekarang ada di kipernya masih belum tahu ya. Flecken 1. Kayaknya semua orang pakai Flecken anyway. Tapi kiper 4.0-nya gue belum tahu siapa sih. Terus belakangnya itu ada Gvardiol, Burn, tapi Burn bisa jadi Livramento, Nikolenko, Barco, sama Robinson. Tengahnya Nkunku, Salah, Rodgers, Garnacho, Smith Rowe. Depannya Isak, Haaland, Havertz. Gue tahu. Iya, gue tahu semua orang masih kayak nyet Havertz. Nggak apa-apa. Bagus. Namanya juga FPL bias ya, Mike. Harus Mainnya bias di ya. 3-4-3. Mainnya di 3-4-3 untuk game week pertama. Oke. Oke, lu dulu Dil, siapa? Baru simak ini lumayan penasaran gue soalnya biar surprise us gitu lah. Oke, jadi updated tim gue itu agak beda sih dari episode kemarin. Gue sekarang pakainya all out attack. Karena sekarang gue ada di depan Haaland, Isak, dan Watkins. Dan gue ada Salah. Wah, Jadi gile. yes, jadi 3 gue gitu. All out attack, Haaland, Isak, Watkins. Tengahnya Salah, terus ada Eze, Nkunku, Gibbs White, sama Ahmad. Terus backnya, nah ini gue sacrifice di back sih. Jadi semua 4.5 and lower. Jadi gue ada Mikolenko, Konsa, Anderson, Harwood Bellis, sama Barco. Dan kipernya gue ada Flecken sama Vladimirson. Oh, dia ada 4 defender ya. Ya, 4.0 gue ada defender. 4.0. Pantes dia bisa afford itu semua. Menurut lo aja, bro. Ya. Sama kipernya of course 4.5 sama 4.0. Biasa. Oke. Nah, Mark, surprise us. Gue penasaran banget nih gimana ceritanya. 4.0 belum tahu, we'll see. Kiper startingnya Henderson 4.5. Gvardiol yang 100%. Gua nggak akan keluarin Gvardiol pokoknya ya. Ya, mau gue tinker, gue akan sacrifice tempat lain. Gue nggak akan sacrifice di sana. Gue mau Gvardiol to start. Kecuali cedera ya, atau kecuali cedera, tiba-tiba betul. Dua pertandingan pertama nggak dimainin gitu. Iya, cedera nggak. Terus Pedro Porro 5.5, ya way too attacking buat gue sih untuk back. Kayaknya apa ya? Ini tipikal pemain yang gue suka banget di FPL. Back tapi kayak sayap, kayak striker kadang-kadang. Terus dari mana aja bisa nge-shoot. Gue demen banget pemain kayak gini. Terus dengan pemikiran sama, gue punya Munoz tadi 5 juta. Karena menurut gue dia mirip kayak Porro. Bahkan menurut gue Crystal Palace tuh lebih solid secara defensif dibanding Spurs. Jadi walaupun mungkin attackingnya nggak sebagus Porro. Iya, Double Palace defense. Double Palace defense juga based on last season statistik Palace sejak Glasner take over. Itu chance considered-nya dia di top 5 in the league. Terus midfield tunggu Mak, dua defender lainnya siapa? Dua defender lainnya Harwood Bellis sama Barco. Oke. Double 4.0, oke. Double 4.0. Karena kayak gue bilang, kapan lagi kita 4.0 tapi guaranteed to start gitu. Dan anyway, gue mau start Munoz, Gvardiol, Porro every week. Jadi most likely di bench, most likely yang di bench ya di bench aja. Berarti keeper lo dan defense sudah tuh set and forget ya? Iya, for now set and forget. Cuman Henderson-nya gue masih will see karena ya double up sama Palace. Walaupun tadi gue confident sama defense-nya, tapi kalau ada opsi lain muncul nanti near to deadline masih bisa consider yang lain tuh. Kalau tiba-tiba ada Livramento, siapa yang lo korbanin? Probably Trippier Munoz. pergi, Livramento kan jadi sangat Munoz. Oke. Karena Gvardiol and Porro, Gvardiol gue bilang 100%, Porro 90% lah. Berarti Munoz yang masih yang nggak setinggi itu ya, walaupun lu suka banget dia karena walaupun gue suka banget, tapi Livramento gue juga suka banget bro. Ya, Livramento tuh beda sih. Iya. Oke, tengahnya Mak. Tengahnya yang 100% Nkunku, bearing no injuries, 100% start. Sisanya
the nearest to 100% mungkin Eze. Eze mungkin kayak Poro situasinya, 90% likely gue start with Eze. Fixtures-nya bagus, dan for the same reason tadi gue bilang Palace solid defense, attack-nya juga bagus. Basically, Glasner is a very good manager. Sejak Glasner Yeah. bagus, masuk, wah Palace nih gila-gilaan kan. Gue aja sampai triple Palace loh. Iya kan? Ada Yeah. 3 pemain Palace. Nkunku 100%, Eze 90%, abis itu Salah obviously the best midfielder in the game, tapi we'll see gimana gue mendekat ke deadline nanti. Salah ini akan masuk atau enggak. Dua Lu lagi, bukan FOMO kan? Jadi lu bukan FOMO nih. Karena gue honestly Salah karena takut FOMO aja. Menurut gue dia kayaknya udah agak menurun sih, nggak Oke. sebis dulu gitu. Basically gini, kenapa Salah? Karena Liverpool has the best fixtures to start the season. 6 game week, Agree? semuanya gampang. Starting Ipswich, MU. gampang. Bradford, gampang. 3, MU, gampang banget. 4, Anjir. Nggak salah sih. bukan. Maksud 7-0 gua bukan lagi gitu. lah ya. Maksud gua, buat Salah, MU itu selalu dia golin. Dia selalu golin lawan MU. Iya kan? Salah tuh demen banget lawan MU. Bukan MU-nya goblok maksud gua. Habis itu Amat Forest, ngomongnya. Bournemouth sama Wolves. Fixture kayak gitu, any season for the last 5-6 years gue akan pilih Salah kalau dengan fixtures kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa musim ini gue harus nggak pilih dia. Cuman gak ada Klopp gitu kan. Tapi di preseason juga bagus mainnya Liverpool. Makanya Salah. Terus sisa 2 lagi, Kulusevski sama Morgan Rogers. Morgan Rogers di bench. Oke. Terus 3 strikernya, Depannya? 100% masuk itu Isak. Menurut gue 8,5 good Ya. price banget buat Isak. Jadi 3 pemain gue ya, Gvardiol, Nkunku, Isak itu I cannot see taking them out. 2 lagi Haaland. Haaland ini, aduh, gue lebih FOMO Haaland sih daripada Salah. Gue FOMO banget Haaland. Ya. Itu FOMO sih. Gue FOMO banget. Apalagi game week 2 lawan Ipswich at home. Gue kayaknya gue nggak tahu gimana cara Iya. nontonnya tuh kalau nggak punya Haaland. Iya kan? Triple captain nggak nih? Gue, waduh, gila triple captain langsung ya. We'll see lah Ipswich lawan Liverpool gimana ya. Kalau lawan Liverpool game week 1 dibantai 6-0, bisa aja lo triple captain Haaland. Exactly, ya kan? Iya kan? Siapa? Oh, last player Muniz. Hah? Muniz? Oh, oke. Muniz. Make sense Muniz sih. juga Jadi karena ya fixtures price, dan gue bilang ya tadi gue suka banget nonton dia tahun lalu. Iya. Jadi Haaland, Isak, Muniz strikernya. Noise. Oke. Starternya siapa, Mak? Untuk game week 1. Apanya? Starternya siapa? Starternya 3-4-3. Henderson kiper, Munoz, Gvardiol, Poro backnya. Tengahnya Salah, Nkunku, Eze, Kulusevski. Terus strikernya Haaland, Isak, Muniz. Ya. Nice. Bisa. Okay, yeah, I think that's it. That's our time for today, guys. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Jangan lupa join mini league kita, subscribe YouTube FL Bias, follow IG-nya juga, dan make sure buat follow semua social media yang lainnya. Dan kita akan balik lagi minggu depan nih, dan akan balik lagi ke our usual program. Kita akan bahas essentials dan differentials buat game week 1. Oke, Mike and Mark, thank you so much for your time. Have fun ngotak-ngatik lagi. And see you next time. Bye. Thank you. Oke, guys.